kenalin hari ini teman aku dan mentor aku, Ko Diti Amandante, yaitu Deputy Secretary General JCI tahun ini bersama aku juga. Ini ada SG. Partner kita ya, tahun ini ya. Nah, Ko Diti ini terkenal guys di JCI bahwa dia nggak mau disebut raja marketplace, jadi tak ganti dengan Master of Marketplace atau Pangeran Marketplace ya Ko ya. Bisa aja. Nah, oke. Nah, sebelumnya mungkin sambil kenalan ya Ko ya. Boleh nggak share lebih tentang siapakah itu seorang Diti? Siapa ya? Ya ordinary people aja lah. Ya, asalnya dari Indonesia, Surabaya khususnya. Ya, teman-teman aja terlalu humble guys. Nah, terus, nah, oke, kita ngomong bisnis deh, karena kan JCI kan ada beberapa pilar kan, teman-teman kalau tahu ada bisnis, ada visual, ada internasional. Suaranya putus-putus nggak? Putus-putus ya? Iya. Oke. Aku sih terasa jelas aja di sini. Oke, yuk lanjut. Oke ya. Oke. Nah, aku tuh mau tanya, kok bisa sih Ko Diti ini jadi expertnya marketplace gitu kan? Dan pekerjaan Ko Diti ini apa? Maksudnya bidang usaha Ko Diti di bagian apa? Kalau ya ini mungkin karena saya awal aja sih. Sekarang sih udah banyak kan. Dulu kan mungkin masuknya awal-awal marketplace saja saya masuk. Ya mungkin ya itu dari situ mungkin teman-teman banyak yang kenal. Kalau sekarang sih pasti lebih banyak sih yang lebih hebat dari saya sih. Terus apa lagi? Awal tahun berapa kok? Kalau boleh dijelasin. Awal tuh sekitar tahun 2015 awal ya. Iya. Iya. Okay. Nah, kenapa kok pada saat itu kok Diti memilih melakukan usaha lewat marketplace, nggak lewat website sendiri atau kayak channel lain gitu, tapi lewat marketplace Jadi gini, waktu itu saya kan sering ikut seminar, terus habis itu nggak sengaja ketemu teman lama, terus disaranin untuk coba ikut di marketplace gitu. Akhirnya aku ikut. Dan memang akhirnya ketagihan gitu loh. Jadi maksudnya, kok enak ya di sini ya, kok bisa jalan kerjaan saya. Saya sih kerjanya bidangnya houseware, jualan alat rumah tangga. Jadi mostly kebanyakan yang beli cewek-cewek sih. Oh ya, gitu. Oke. Nah, ini kita ngomong dikit tentang JCI. Sudah berapa lama kok join JCI? Terus tahu dari siapa, dikasih tahu siapa? Udah hampir 2 tahun lebih lah, sedikit. Sebetulnya tahu JCI dari 4 tahun lalu. Jadi saya kan ikut Wiran, grup lari itu, dan banyak di sana anggotanya juga anggota JCI. Nah kebetulan waktu itu ada kayak volunteer untuk acara WFA, World Autism. Nah waktu itu saya jadi ikut volunteer sih. Akhirnya di sana kok ketemu banyak teman-teman juga, teman-teman SMA gitu loh. Ada Herman, ada Ariel, ada Adi, dan juga banyak teman-teman Wiran juga di sana gitu loh. Jadi tapi waktu itu masih yaudah jadi volunteer aja. Tahun kedua volunteer aja, baru tahun ketiga baru jadi anggota. Oh gitu ya. Ini by the way ada LP kita ngomong bro kebanggaan sama Margaret. Halo LP and Thank you. Member juga. Mentor saya semua nih Pak. CPN, Johnny Tio, Margaret, Rico. Thank you. Ya kan, ini loh, makanya ahlinya marketplace sampai semua orang langsung datang ke live-nya Diti. Oke, tadi Koko bilang kan, Koko baru ikut JCI ini tahun ketiga loh, setelah volunteer terus kenal orang-orangnya. Alasannya kenapa kok tiba-tiba pengen ikut JCI? Saya lihat JCI orangnya positif semua, jadi saya pengen belajar sih. Ya, awalnya networking lah pastinya. Pengen networkingnya lebih luas. Terus setelah itu kan saya ikut awalnya kan tahunnya kan dari WFA juga, World Autism tuh
sangat bagus sekali. Jadi kita kerja juga ada impact untuk sesama gitu. Makanya terus saya gabung sih. Oh, gitu ya gue ya. Nah, wah ini LP mau belajar dari Bro Didi berhasil meningkatkan omset balik lah. dengan iklan. Ini mungkin Kebalik bagi LP ya, kalau nonton ya, nanti kita akan ada company visit ke dapur dia, yaitu usahanya. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang tentang networking, cari teman, berkumpul dengan orang yang positif, karena komunitas ini memberikan, maksudnya jadi semangat gitu kan, kita bareng-bareng. Nah, kira-kira ini ada harapan nggak yang ingin diwujudkan bersama JVI? Mungkin dalam bisnis, atau sosial, atau apapun itu. Apa ya? Yang pengen diindikasi ya, kita sebagai pengusaha, kita nggak hanya kerja, tapi kita harus punya impact juga untuk sesama. Gitu. Jadi ya inginnya GCI Java ini tetap jadi berkumpulnya teman-teman yang positif, karena dengan yang positif itu nanti kita akan bisa lebih maju dan bisa membuat impact bagi sesama kita. Oke, benar. Itu sih. Tentang saya juga Elvi. Tuh, kalau kita sesama pengusaha kumpul terus kita punya komunitas yang positif, kita akan belajar dari satu sama lain untuk bisa memberikan impact yang positif ya ke orang-orang di sekitar kita. Benar. Ya, seperti moto tahun ini, impactful for a better day. Oh, better day. Siap. Katanya MT, yang penting jangan positif COVID-19. Oh ya, jangan. Wah, ya jangan dong. Guys. Stay healthy, stay safe ya yang nonton ya. Oke, kita kembali ke bisnis lagi deh kok. Ini mumpung lagi banyak yang tanya-tanya kan banyak orang di sini. Boleh. Gak apa-apa. Nah, waktu awal-awal pandemi ini kan akhirnya banyak orang nggak keluar. Ya, unfortunately ya, sayangnya bisnis F&B juga mengalami dampak. Nah, tapi karena bidangnya Ko Didi sendiri di home and living, terutama di peralatan masak, peralatan rumah, gimana nih dengan bisnis Koko yang online? Apakah semakin boom karena banyak orang stay di rumah dan masak di rumah dan sebagainya? Iya. Memang kita ya waktu ada COVID kemarin memang, maksudnya waktu COVID lagi banyak-banyaknya kita WFH itu malah meningkat sih. Cuman saya juga takut juga karena kan dengan gitu anak-anak jadi kerja semua, jadi nggak bisa kayak social distancing-nya kurang atau gitu. Jadi kita ya memang harus kerjakan gitu loh. Ada. Tapi ya tapi untunglah bisa aman, sehat semua sampai sekarang. Oke. Nah, kok ya ada pertanyaan dari dia psikolog. Aku bacain ya. Gimana caranya meningkatkan penjualan kita di marketplace dengan persaingan toko lain yang lebih murah? Banyak sih dia. Jadi kita kan jadi ada macam-macam. Kita meningkatkan penjualan tuh bisa dari macam-macam sih. Dari tampilan foto kita. Awal dari foto kita ya. Jadi, misalnya nih teman-teman yang lain biasanya kan backgroundnya putih-putih semua atau apa. Nah kita coba memberikan sesuatu yang lain, kasih background yang eye-catching. Jadi ketika orang lihat pakai kata kunci, misalnya kita cari panci, ya kan? Terus akan terlihat orang yang jual panci, yang termurah mungkin di atas. Nah, tapi kan kelihatan kalau semua putih, kamu yang kuning sendiri, misalnya, nah itu akan biasanya lebih diklik duluan. Nah, biasanya seperti itu sih. Salah satu contohnya seperti itu. Atau juga bisa juga kita iklan kata kunci. Terus apa lagi ya? Macam-macam sih. Dua itulah. Itu teman-teman, dengerin teman-teman kalau misalnya mau menaikkan omset di marketplace, boleh catat lagi. Gambar dan iklan ya. Kalau dulu pernah kan tanya ke Ko Didi sendiri tentang marketplace itu sebenarnya kan banyak yang persaingan harga, tapi kan ada kalau nggak salah ya, aku ingat Ko Didi bilang gini, sometimes itu nggak apa-apa kita kasih harga yang lebih murah, itu sebagai kayak iklan, tapi kita nggak ngiklan, jadi kayak mengorbankan harga sedikit. Itu gimana tuh cara kerjanya kira-kira? Jadi kayak kita punya
kita toko offline lah, seperti kayak Indomaret. Nah, Indomaret itu kan di depan mesti tulisannya promo, ada 4, 5, 6 barang, itu yang paling murah, yang termurah, oh promo ini. Nah, selanjutnya ya 6 barang itu aja yang murah, lainnya harganya normal. Jadi untuk menarik orang untuk masuk ke toko kita, begitu. Oke. Oh, kok ini ada pertanyaan dari Andri Tejo, NT kita. Apa step-step grooming strategi untuk setup toko online? Dan urutan toko online paling oke menurut Bro Diti apa dan kenapa online? Winning strategi untuk setup toko online. Ya itu sih, kita harus bisa metakan sih. Jadi kalau bisa teman-teman harusnya itu fokus ke satu kategori yang pertama. Jadi misalnya kalau jualan gadget atau IT, ya IT aja, gitu loh, jangan dicampur. Nah, itu akan membuat kata kunci itu melompok di toko kita, jadi lebih mudah dikenali. Itu yang pertama sih. Gitu Ya, jadi, semakin spesifik, kesempatan kita dilihat orang lebih banyak akhirnya ya. Ya, semakin spesifik kategori kalian, maka akan semakin lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Urutan toko online mana yang paling oke dan why, enggak juga ya. Shopee kebanyakan wanita yang beli. Jadi itu. Kenapanya? Karena ya tadi saya jualan rumah tangga, Shopee itu terkenal karena banyak yang beli, banyak juga wanita. Gitu. Itu ya. Nah, ini ada tanya dari Mas Asis. Kalau jualan sepatu aja ya, Ko ya? Halo, ya. Kalau jualan sepatu aja. Dengar nggak, Ko? Iya, sepatu aja sih, banyakin sepatu aja. Sepatu atau ya mungkin kayak temennya nggak apa-apa lah, sepatu, sandal, masih oke lah. Kan sesama ini kan, footwear kan. Nah, ini mungkin ada yang mau tanya dari Chester. Boleh sharing cara meningkatkan follower Shopee? Follower Shopee, ya itu aja. Paling gampang kan masukkan IG, nanti di IG-nya suruh ini. Suruh lihat Shopee-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya itu bisa gini, yang biasanya teman-teman triknya itu, jadi kalau kita kirim barang, kita masukkan thank you card. Nah, thank you card ini, nanti kalau di thank you card ini kalian bisa tulis, minta terima kasih, nanti mohon bintang 5-nya, nanti kalau kalian kasih bintang 5 dan follow toko kami, nanti akan berkesempatan untuk memenangkan undian voucher 100.000 misalnya atau apa. Nah, itu bakal akan like dia gitu. Oh, oke, gitu ya. Ya. Sepertinya ya teman-teman ini sangat antusias dengan pertanyaan meningkatkan omset di marketplace loh. Ini ada pertanyaan lagi dari Stefanus Anto. Gimana cara biar meningkatkan omset miliaran di marketplace seperti Bos Diti? Mohon petunjuk dan tips-tipsnya. Bisa aja, nggak sampai lah. Ya, seperti itu sih yang tadi sih. Ya stick on ini jadi kayak marketplace ini kan kita kan ikut orang ya. Maksudnya kita kan seperti kayak trafficnya itu kan dari mereka. Jadi kita kalau bisa kalian ngikutin apa yang ada di sana. Misalnya nih kalau Shopee ini terkenalnya adalah ini ya free ongkir ya kan, bener nggak? Free ongkir. Nah kebetulan kalau kita gabung free ongkir di Shopee itu kan kita kan ada dikenakan fee tambahan. Nah, jangan sampai kalian nggak ikut gitu loh. Karena Shopee ini terkenalnya di mata masyarakat adalah free ongkir gitu. Jadi kalian spend budget untuk ikut free ongkir itu gitu loh. Jangan sampai margin kalian, margin tadi kan berkurang, aku nggak ikut Nah itu malah ini sih, malah nggak baik sih. Jadi kalau bisa ngikutin apa yang mereka ini ya, goalnya marketplace tersebut gitu loh. Oke.
Nah, tapi dari situ untuk meningkatkan harga kita bisa mainkan dengan branding ya. Jadi kalau Ya, misalnya ya, kita benar. terpercaya dengan reputasi yang oke, harga kita meskipun lebih mahal Benar, sedikit daripada temen lain di nggak marketplace kemungkinan masalah. besar orang cari kita gitu ya. Ya, benar, benar. Oke, oke. Nah, tadi ini aku mau nanya lagi tentang kondisi bisnis dan COVID. Nah, even di saat seperti ini, pasti ada positif dan negatifnya kan. Positifnya kan jadi booming bisnisnya ini. Tapi ada sisi negatif nggak? Mungkin kayak jadi susah mengambil barang dari supplier atau gimana? Karena kan juga ada pemberhentian logistik misalnya karena ada pembatasan berskala Ya, besar. benar. Ya, ya, memang Ada ya? ya ini apa kan? Pasti ada kendalanya. Kendalanya ya itu apa barang waktu kapan hari itu ya memang agak tersendat sih. Sampai sekarang pun masih ada beberapa yang tersendat ya, masih kembali 80-90% lah produksinya para pabrik-pabrik. Nggak bisa 100% seperti dulu Mas ya. Oke. Nah, sekarang kita balik ngomong GCI ya, Bu ya. Orang-orang banyak yang nonton ini. Kenapa sih? Kalau dari JCI, apa yang bisa dapat dari sisi bisnis menurut Ko Didi? Dan hal terfavorit di JCI? Hal terfavorit. Jadi banyak networking luas. Saya bisa kenal teman-teman yang ya jauh di atas saya lah. Jadi seperti kayak Nadia, ada PLP Margaret, PLP Ariel, LP Joni. Itu kan kalau saya nggak gabung ke GCI, saya nggak akan kenal. Ada Bro Tom Liwafa, Pak CPN, artis-artis yang terkenal sudah di Surabaya dan nasional. Itu kalau saya nggak gabung GCI, nggak akan kenal gitu loh. Aku bingung sampai mana dia di atas kok di atas apa bingung aku. Nggak lah, sama aja lah. Ini apa? Ada kok Michael Sean tanya lagi nih soal marketplace. Rasanya teman-teman lebih pengen apa ya tahu tentang marketplace. Apakah Bro Didi aktifkan fitur COD itu cash on delivery ya di Shopee? Ya. Dan seberapa pentingnya fitur COD itu? Oh ya, kita aktifkan. Karena ya itu sangat penting sih untuk mendongkrak penjualan. Karena kebanyakan juga masyarakat Indonesia ini kan mereka kan apa ya sebagian besar dulu saya pernah baca itu ada berapa persen ya sekitar 30% atau 40% itu belum ada kartu debit card atau event debit card atau kartu kredit itu belum punya dan mereka kalau kita suruh ke mana ke Indomaret atau Alfamart atau apa itu mungkin kesusahan. Jadi COD itu penting sekali sih. Jadi tetap ikut. Demografik orang Indonesia yang seperti Indonesia. ini ya. Benar. Oke, sekarang balik lagi ke JCI, Bu. Tadi kan tentang hal favorit dan yang menyenangkan karena ikut JCI. Tapi ada dukanya nggak ikut JCI? Melayani sebagai DSG. Belum sih, senang-senang aja sih sampai saat ini. Teman-temannya keren-keren semua, positif-positif semua. Nah, itu teman-teman, kok kalian mau mencari teman-teman positif yang bisa menyemangati kalian bisa ikut JCI. Gitu. Jangan lupa hubungi Lucky yang menjadi Chairman of Admission kita tahun ini. Okay. Siap. Nah, aku mau tanya nih, untuk Ko Didi sendiri, pribadinya Ko Didi ya, prinsip hidup apa yang dipegang oleh Koko gitu? Prinsip apa ya? Ya tidak menyusahkan orang lain dan semoga bisa jadi berkat untuk sesama. Itu aja sih. Oke. Siap. Dan apakah prinsip itu so far sudah bisa dicapai dengan mengikuti JCI? Jadi di JCI saya banyak belajar sih terus terang. Banyak belajar banget karena 4 pilar yang ada di JCI yaitu pilar bisnis, dari pilar bisnis saya dapat kenalan networking banyak. Saya dapat teman-teman juga, terus dari pilar sosial saya juga belajar gimana caranya kalau kita kita memberi impact sendirian tuh kayaknya nggak bisa deh, kita harus sama-sama gitu loh. Kalau kita sama-sama baru bisa memberikan impact kepada yang lain secara besar gitu loh. Kalau kita sendirian nggak mungkin sih menurut saya sih. Nah, itu.
Terus yang dari pilar individual, ya saya dapat kemajuan juga di bidang leadership, ya teman-teman juga mentor-mentor di GCI. Nah itu membuat saya juga lebih maju. Gitu. Pilar internasional juga begitu. Gimana caranya berhubungan sama pengusaha luar atau teman-teman dari luar yang juga pengalamannya juga beda-beda dengan kita, beda kultur, beda daerah. Itu sih. Nah, keren. Nah, aku pengen tanya nih, pernah nggak mengalami suatu kegagalan yang menjadi pembelajaran paling menyakitkan? Kalau gagal pernah, kalau menyakitkan ya nggak inilah. Dulu apa ya kegagalan ya? Dulu pernah sih nyontek. Jadi saya dulu pernah ini di kuliah itu pernah satu semester nilai saya tuh E semua karena ketahuan di hari terakhir nyontek. Jadi itu belajar nyontek waktu itu. Belajar nyontek. Iya, ternyata nggak bisa ya kan. Nyonteknya kurang canggih, ketahuan. Akhirnya satu semester itu E semua gitu loh, karena kan mereka kan modelnya kan ketika kamu ketahuan itu yang sebelumnya akan dihanguskan gitu loh. Makanya habis lah. Jadi akhirnya tapi ya untunglah waktu itu dengan itu saya juga semester kedua, itu semester pertama ya, semester kedua jadi lebih rajin, akhirnya ya lumayan lah bisa lulus tepat waktu masih ada. Gitu. Terus yang kedua paling ya dulu pengen cepet kaya, nggak ngerti ikut forex, ikut option, nggak belajar banyak, ya akhirnya rugi juga. Gitu. Oke. Jadi teman-teman yang lagi mendengarkan ini mungkin yang lebih muda umurnya bisa maksudnya memakai pembelajaran komoditi supaya nggak sampai kalian kayak gitu. Oke. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tentang marketplace dari komentar Jai. Bisnis Bro hadir di berapa marketplace dan apa suggestionnya untuk top 3 marketplace saat ini? Kalau di marketplace apa aja udah lumayan banyak sih, ada sekitar 8 kalau nggak 9 marketplace. Kalau top 3-nya ya saat ini masih ya Lazada, Shopee, yang ketiga paling kalau nggak Tokopedia ya Blibli lah, itu aja. Oke. Lazada, Shopee, kalau nggak Tokopedia, Blibli ya. Iya. Nah, karena Koditi kan hadir di banyak marketplace, Koditi sangat repot juga berbisnis lah, terus di GCI juga di Kodi. Nah, bagaimana cara Koditi mengatur waktu untuk mempunyai hidup yang balance dan bagaimana caranya untuk survive selama ini, terutama semenjak ada pandemi COVID? Kalau balance life ya bagi saya kita kerjakan saat itu. Jadi kalau di tempat kerja ya kita mikir kerjaan, tapi kalau udah di rumah ya ngomong-ngomong sama keluarga ya kita ngomong-ngomong sama keluarga, atau lagi sama teman-teman ya kita ngomong-ngomong sama teman. Jadi nggak usah mikir yang kerjaan lagi gitu. Itu aja sih. Tapi ya tetap karena saya masih muda nggak sih kita? Amin. Nah, tetap porsinya sekarang masih lebih banyak ke kerja sih. Gitu. Terus kalau survive ya terus belajar, jangan menyalahkan keadaan gitu. Saya pernah dengar ada pepatah yang bilang yang mungkin cukup bagus sih. Jangan berharap hidup ini lebih mudah, berharaplah agar kita menjadi lebih baik. Kita yang level up ya. Ya, benar. Oke. Ini ada yang tanya lagi tentang marketplace. Sepertinya ini Koditi ditunggu Zoom sessionnya khusus untuk JCI, terus dibocorkan semua rahasianya untuk kita ya. Siap. Ini ada yang tanya lagi, Bosnya Manus Anto. 9 marketplace apa aja ya? Terus memanage marketplace banyak itu gimana? 9 itu ya tadi ada berapa? Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, terus ada Zilinggo, terus ada GDID, terus apa lagi ya? Udah berapa tuh? 6 ya? Sudah 6. Iya, Bukalapak 7. Terus 2-nya apa lagi ya? Tadi Shopee udah, Grab Merchant.
Ya. Grab apa Jadi kok? Grab Merchant. Jadi sekarang ada Grab Mart itu loh. Oh ya Grab Mart, ya ya ya. Iya, Grab Mart. Terus jadi kayak Shopee, kayak Lazada itu kita ada harusnya ada 2 toko, ada yang 3 toko gitu loh. Oke, Ya, ya, oke. ya. Kalau ya berarti macamnya 8, tapi ada beberapa yang buka lebih dari 1. Gitu. Ini ada yang tanya sih, cara masukkan produk ke marketplace caranya gimana? Cuman mungkin aku akan jawab ya. Ya, Mungkin boleh, boleh, cara boleh. masukkan produk ke marketplace itu tidak bisa dijelaskan kondisi langsung di sini karena setiap marketplace punya cara yang berbeda dan kriteria yang berbeda kalau nanti nggak salah ya. Jadi untuk Ya, mengetahui lebih dari Koditi nanti akan ada Zoom bersama Koditi, di situ akan dijelaskan. Nggak dijawab sekarang. Oke. Oke, kita balik lagi ngomong ke JCI ya. oke. Apa perbedaan Koditi sebelum dan sesudah ikut JCI? Apa ya? Ya, sekali lagi networkingnya lebih luas sih, pikirannya lebih terbuka, jadi nggak egois, lebih positif. Jadi ya empat pilar yang ada di GCI itu bisnis, individual, terus sosial sama internasional itu benar-benar saya dapat semua di sana gitu loh. Dapat positif semua di sana dan bisa menambah level up saya gitu. Baik di bisnis dan di kehidupan bermasyarakat. Oke, oke. Jadi yang mau level up silakan join JCI. Ini aku ada waktu kurang lebih 15 menit lagi sih. Teman-teman yang mau tanya boleh Oke. tulis di komen chat, comment box atau di question box yang ada question mark-nya ya, ada tanda tanyanya. Mungkin Koditi ada any last words tentang tips and trick menjual di marketplace? Ya itu sih ketahui saya menurut saya kalau mau pengen jual di marketplace ketahui dulu apa rule-nya mereka. Jadi mereka pengen dikenal sebagai apa gitu. Jadi kita ikutin mereka ya kita bakal dapet dari mereka gitu loh. Ya, jadi misal kayak Shopee tadi itu terkenalnya karena free ongkir. Ya udah kita ikut free ongkirnya gitu. Meskipun ada fee tambahan ya kita ikut aja. Di Lazada itu terkenalnya adalah Lazada ini marketplace pertama yang menerapkan COD gitu loh. Waktu itu awal-awal memang banyak yang nggak mau gitu, tapi saya dari awal dibilang kalau ada program COD itu cash on delivery itu saya langsung ikut gitu loh, saya langsung join gitu loh. Jadi Oke. bedanya teman saya yang waktu itu sama-sama awal teman saya yang nggak mau join COD itu waktu itu sama saya yang udah join itu bedanya jomplang banget gitu loh. Jadi ya menurut Oke. saya ketahui dulu apa yang marketplace itu inginkan, apa tujuan goalsnya mereka apa, dia pengen dikenal sebagai apa. Nah kita coba ikutin ke sana gitu. Oke, oke. Itu guys, itu masukan yang maksudnya sangat boleh diingat. Oke, terus mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton tentang kehidupan pribadi menjadi seorang entrepreneur, tips-tips gitu. Ya mungkin apa ya, bagi teman-teman yang ya saya sih berharap BGCI ini akan selalu banyak berkumpul orang-orang yang positif. Jadi teman-teman kalau yang pengen pergaulannya positif. Jadi waktu itu gini, juga saya waktu itu sebelum ikut GCI ini habis pulang rumah, maksudnya habis pulang kerja itu kadang saya mau kemana ya ini ya, mau ngapain ya? WA teman-teman kan sekarang udah punya kesibukan sendiri-sendiri. Kadang ayo pergi nongkrong, kadang ditolain karena oh nggak bisa hari ini nggak bisa, oh hari ini nggak bisa gitu kan. Kadang kan kita kan suntuk karena apa kerja kan kadang pasti ada bosennya kan. Dan dengan ada GCI ini saya jadi oh ya saya ada bosan ya udah ketemuan lah sama teman-teman atau ikut program-programnya GCI itu kan ada banyak tuh tiap malam juga kalau nggak ada pandemi kan ada bisnis speed dating, ada macam-macam lah, ada company visit. Nah itu kan membuat kita refresh pikiran kita lah. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen dapat impact positif bisa segera gabung GCI. Ya, Begitu. refreshment itu penting ya, karena kalau kita burn out itu malah nggak bisa maksimal.
Iya, benar, benar. Nah, oke, oke. Ayo teman-teman yang mau tanya, kurang 10 menit lagi, kurang lebih. Ini deh. Mungkin dari aku ada pertanyaan. Mungkin semenjak ada COVID ini ada kesempatan nggak untuk membenahi internal perusahaan? Oh iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Memang sejak karena COVID ini kita kan harus social distancing ya. Jadi kebanyakan di mana di kantor terus nggak sempat keluar. Jadi ya akhirnya kelihatan gitu loh. Maksudnya, oh ya ini perlu dibenahi, ini perlu dibenahi gitu. Jadi memang ya ada COVID ini malah pembenahan dari dalam sih yang paling ini sih, paling kerasa sih gitu. Oke, jadi pesan untuk teman-teman yang merasa oh kok sudah mau menyerah di tengah-tengah COVID ini, kalian bisa gunakan waktu ini untuk reflect back ke bisnis kalian, apa yang perlu dibenahi. Karena nanti ketika COVID sudah mulai mereda, gimana kalian larinya lebih kencang lagi. Gitu. Benar, benar. Oke, sepertinya nih nggak ada yang mau tanya lagi. Mungkin kok gitu sudah banyak banget yang tanya ini. Mungkin kalau gitu Nadia tutup sampai sini ya, Bu Titi ya. Thank you. Ya, terima kasih. Yang menjadi narasumber Impactful Talk JCI. Ya, terima kasih udah sebuah kebanggaan saya bisa Impactful Talk di sini sama Nadia. Thank you guys. Oke. Okay, thank you. Next time on the Impactful Talk. Bye. Bye.